Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati Nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya gautul a'zam qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talha Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Beldawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Hori Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Kaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Moha Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Yai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 156, yang pakai cetakan kitab nomornya 120. Bang Sarip udah bisa jauh halaman kan? Bacanya faidatun. Iya. Kiai udah ketemu Kiai? Amanta udah. Kong udah ketemu Kong. Bang Andi udah ketemu. Sanasir udah. Bang Dika ada kitabnya Bang Dika? Udah ketemu udah. Mas Ayu udah. Lah udah Mang Haji buka itu kitabnya. Iya. Ya, coba itu. Jangan bengong aja. Bang Andre, Bang Maman ada kitabnya? Belum. Bang Tona udah ketemu Bang Tona? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya udah kalau mau ngitung ngaji dah. Bang Sarip sih ini jin pakai juga ajak-ajak, jadi nemplok sama saya ini. Berat buat sebelah kiri. Apa Ustaz? Apa Sarip? Pelanggar si Bang Tony? Apa Pak Juju kali ini? Udah kelamaan kagak ngaji, datang-datang bawa jin. Apa tadi? Jadi berat begini sebelah kiri. Hai. Udah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faidatun. Yajibu alaika an ta'mura ahlaka bis sholati min zaujatin wa amatin wa benatin wa ghairi dzalika. Satu faedah, yajibu alaika, kewajiban atasmu, antakmuro ahlaka bisolati, bahwa kamu perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Min zaujatin, baik itu istri, wa amatin, dan budak perempuan, wabnatin, dan anak perempuan. Apa Ustaz?
kewajiban atasmu bahwa kamu perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dari istri dan budak perempuan dan anak perempuan. Amatin ya, makanya bukan ummun, bukan ibu, bukan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati ay ahli baitika wa atsba'ika, atau ahla baitika wa atsba'aka, boleh ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, artinya ahlu baitmu, orang-orang yang tinggal di rumahmu, wa atsba'aka, dan pengikut-pengikutmu. Pengikut di sini artinya kayak tadi budak atau pembantu atau tukang kebun, supir, segala macam, itu pengikut namanya. Security termasuk apa, Ustaz? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Ai isbir ya habibi ya Muhammad ala masyaqqiha fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan bersabarlah atasnya, artinya bersabarlah wahai kekasihku, wahai Muhammad, ala masyaqqiha, atas kesulitan atau atas beratnya mengerjakan sholat. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkari, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Apa, Ustaz? La nas'aluka rizqo ay la nukallifuka antarzuqa nafsaka wala ghairaka. Kami tidak meminta agar dirimu mencari rizkimu sendiri. Ai la nukallifuka antarzuqa nafsaka wala ghairaka, artinya kami tidak bebani dirimu untuk mencari rizki. Kami tidak bebani dirimu mencari rizki untukmu sendiri dan juga untuk keluargamu, untuk orang lain. Nahnu narzukuka wa narzuku ahlaka. Kami yang memberikan rizki kepadamu dan kami juga yang memberikan rizki untuk keluargamu. Apa, Bang Sarif? Itu kewajibannya. Yang pertama, kewajibannya perintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, dalam mengerjakan sholat kita diperintah untuk bersabar. Berapa lamanya sih? 5 menit, 10 menit, 15 menit, berapa lamanya sih? Sabar aja, sabar. Apalagi yang sholatnya kayak Bang Andrew mah emang 2 menit kelar. Ilok kacik agak sabar juga. Sabar aja. Ini perintah sabar dalam mengerjakan sholat kalau imamnya kok ngaji oman. Sabar aja. Awas, Bapak. Yang kedua, yang ketiga, la nas'aluka rizqo. Ingat,
Jangan sampai gara-gara kita nyari rezeki sampai meninggalkan sholat, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kalau memang sudah ditetapkan buat kita, meskipun kita tinggal sholat, ntar datang dewek gitu. Meskipun kita tinggal sholat, apa Mas Ari? Ingat tuh. Yang terakhir, ingat bahwa semua keluarga kita juga rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi jangan sampai kita nyari rezeki katanya buat anak, buat bini, sampai meninggalkan sholat. Gitu Ustaz. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaika la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atas kesulitan, atas beratnya mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak bebani dirimu mencari rezeki untukmu dan keluargamu. Kamilah yang memberikan kalian rezeki. Fatafarrag li amril ibadati wala tahtamma bima tukallifuna eta bima takaffalna laka bihi. Kalau tadi nukallifu ya, ini pak duluan. Bima takaffalna laka bihi. Maka fokuskan dirimu untuk mengerjakan ibadah. Sisihkan, luangkan waktumu, fatafarrag, luangkan waktumu untuk mengerjakan ibadah. Wala tahtamma bima takaffalna laka bihi. Jangan sampai kamu dipusingkan dengan sesuatu yang sudah kami jamin untukmu. Mantap. Yang harus kita perhatikan adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jangan sampai gara-gara kita mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, kita sampai meninggalkan ibadah. Begitu Bang Andrew? Udah tuh, jelas? Mang Haji, jelas? Mas Ayu? Jelas. Terputer rekamannya di kuping bini. Puter. Apa? Pakai toa. Gimana ngomong tak? Udah tuh jelas. Ya, nambahin. Iya. Ini pengalaman dari saya terhadap anak-anak murid. Iya, Kiai. Anak-anak murid ini ada yang rajin sholatnya, ada yang kagak. Nah, ini yang kagak sholat ini kita getok atau ngapain nih? Jadi enggak usah digetok, Kiai. Bagi duit. Jangan diketok, jangan. Nih duit nih 100.000, tapi sholat Zuhur dulu ya, gitu. Terasar gitu lagi, nih duit 100.000, nih sholat asar dulu ya, gitu. Olok. Muridnya 200 ya, Kong. Gitu. Yang agak sholat gocap 50. Gitu. Tiap hari 5 juta aja keluar gitu. Apa Ustaz? Begitu Kiai, jangan diketok, jangan. Kalau kata beliau kan begitu, ngajarin bini jangan diomelin, jangan, ajak dulu ke toko emas gitu. Dan Neng pilih yang mana maunya gitu. Tapi besok-besok sholat ya, begitu. Udah tuh. Begitu Kiai. Jangan diketok, jangan. Apalagi sekarang mah ngeri-ngeri dikit kalau getok siswa. Takut dilaporin ke Komisi Perlindungan Anak. Apa man?
Jadi jangan digetok. Bagi duit. Yang kagak sholat bagi duit. Awas hari. Begitu Kiai. Karena Buya sendiri udah ninggalin itu. Hukuman fisik. Dulu saya diajarin bocah jangan dihukum fisik. Kalau emang bocah mau dihukum suruh nulis Al-Quran aja. Apa? Kalau ada bocah kagak bisa ngapal, saya suruh nulis Fatihah 7 kali. Begitu Kiai. Jangan dipukul, jangan. Apalagi bini mah dipukul lah purik pisan dia. Gimana Kiai? Iya, ini buat yang lain juga. Wa alaika ya akhi antah tamma bihamli ahlika ala dini la siyama azzaujati wa laysa laka indallahi min hujjatin antaqula amartu. Dan kewajiban atasmu wahai saudara sekalian antah tamma bihamli ahlika ala dini, bahwa kamu memperhatikan, memfokuskan dirimu untuk mendorong keluargamu ala dini, menerapkan agama dengan baik. La siyama azzaujati, terutama istri. Ini buat yang masih muda-muda nih, yang pada mau nikah. Ntar kalau udah nikah jangan lupa bini diarahin untuk lebih mengamalkan hukum-hukum agama. Yang udah nikah apalagi, yang udah tanggungan. Yang belum ini jadi perhatian. Ntar kalau udah nikah bini diarahin, suruh sholat, suruh ngaji, sama laki suruh patuh, jangan mulu-mulu, gitu diajarin. Apa nih? Batuk. La siyama azzaujati, terutama bini. Walaysa laka indallahi min hujjatin antaqula amartu. Minimal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu punya alasan, punya jawaban, antaqula amartu, bahwa kamu sudah mengatakan saya sudah suruh ya Allah. Amartu, saya sudah suruh. Lah bini lu kagak sholat dulu, emang kagak disuruh? Udah ya Allah, saya suruh mau udah. Tiap hari saya suruh, saya setelin pengajian kupingnya, udah. Minimal tuh, walaysa laka indallahi min hujjatin antaqula amartu. Minimal ketika kamu menghadap Allah nanti, kamu punya jawaban. Antaqula amartu, kamu sudah mengatakan saya sudah perintahkan ya Allah. Meskipun perintah doang, mah sholat mah, meskipun cuma nyuruh gitu, tapi minimal kita udah nyuruh. Begitu Mas Arif. Neng, sholat neng. Tapi meskipun dia tar sholat kek, kagak kek, yang penting kita udah nyuruh dulu, gitu, minimal. Jangan sampai diantepin pisan. Minimal nyuruh dah. Kalau udah nyuruh mah kagak kesalahan kita. Begitu Sobat Bang. Udah tuh. Falau alimu annahu yashukku alaika tarkas sholati atau tarkus sholati ma taraku as-sholata. Falau alimu annahu yashukku alaika tarkus sholati ma taraku as-sholata.
Kama yashukku alaika idza afsadu ta'aman aw taraku syai'an min amri muhimmatika. Kalau seandainya mereka tahu annahu yashukku alaika tarkus sholati, bahwa akan menjadi berat tanggung jawabmu jika mereka meninggalkan sholat, mataroku as-sholata, mereka tidak akan meninggalkan sholat. Kama yashukku alaika idza afsadu ta'aman, sebagaimana kamu akan merasa marah apabila mereka menyia-nyiakan makanan atau meninggalkan sesuatu hal yang menurutmu penting. Udah tuh Ustaz. Jadi mata roku as-sholatanya kita baca duluan biar nggak kepotong. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kamu akan marah besar kalau mereka meninggalkan sholat, mata roku as-sholata, pasti mereka tidak akan meninggalkan sholat. Udah jelas tuh. Cuma sayangnya kan kalau bini kagak sholat kita anteng aja. Itu masalahnya. Orang mau marah kayak dikit mah. Apa Mas Ari? Jangan diklonin seminggu kalau bini kagak sholat. Kan kita yang pengen. Susah. Ini diem pada sepi amat ini. Ama aja udah. Emang itu bisa masalahnya. Hah? Pulang kamu nggak? Bal i'tadu minka an tutalibahum bihuzuzi nafsika wala tutalibahum bihuquqillahi walidzalika ahmaluha. Bahkan yang biasa terjadi pada dirimu bahwa kamu lebih mementingkan jatah-jatah dirimu, bahwa kamu terbiasa menuntut jatah-jatah dirimu tapi tidak memaksakan mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Walidzalika ahmaluha, karena inilah mereka jadi meremehkan sholat. Kalau giliran kita kagak dikopiin, kagak dimasakin, marah. Dan bini kagak sholat, kita anteng-anteng aja. Itulah yang membuat mereka meremehkan sholat jadinya. Coba kalau setiap jaga sholat kita marah besar, pokoknya kalau kagak sholat kagak dikasih uang belanja, kita juga yang lapar ya. Apa nih Kak? Begitu nih Kak. Ntar kalau punya bini suruh. Ntar, kamu udah deket amat kalau ntar. Apa Andre? Pokoknya kalau kagak sholat, kagak boleh keluar rumah. Udah, dicancang aja di dalam rumah. Ntar KDRT ya, ribet juga kita. Apa, Mas Ari? Kenapa keluarga kita meremehkan sholat? Penyebabnya
Karena kita lebih marah kalau jatah-jatah diri kita yang tidak terpenuhi. Sedangkan kalau mereka meninggalkan kewajibannya kepada Allah, kita biasa-biasa aja. Itu penyebabnya. Walidzalika ahmaluh. Karena itulah mereka meremehkan sholat. Atau jangan-jangan kita sendiri masih meremehkan sholat. Makanya bini kita gue awang sama sholat. Abu Said. Wa man kana muhafizun 'ala sholati wa indahu ahlun la yusalluna wa huwa ghairu amirin lahum khusyira yaumal qiyamati fi zumratil mudayyi'ina lis-sholati. Orang yang menjaga sholatnya dan di rumahnya ada keluarganya yang tidak mengerjakan sholat, wa huwa ghairu amirin lahum, dan dia tidak memerintahkan orang itu untuk sholat sedikit pun. Husyira yaumal qiyamati fi zumratil mudayyi'ina lis-sholati, atau mudi'ina boleh ya, mudi'ina lis-sholati. Dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama kelompok orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Meskipun orang itu menjaga sholatnya rajin, gak pernah ketinggalan. Kalau di rumahnya ada yang gak sholat, dia antepin aja, maka dia pun nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Apa Ustaz? Jadi bukan kitanya doang, keluarga kita pun kudu kita perintahkan. Minimal kita udah nyuruh dah. Sholat neng, sholat tong. Minimal udah nyuruh. Jangan sampai diantepin banget, diantepin bisa. Karena kalau kita antepin, meskipun kita rajin banget sholatnya, kita biarin aja ada keluarga kita yang nggak sholat, kagak kita suruh pisan, nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Apa Bang Andi? Gimana Ustaz? Jelas itu dah. Jadi begitu Kiai, minimal kita nyuruh dah. Kalau ada siswa-siswa yang kagak sholat, minimal kita udah nyuruh. Kalau udah kita suruh mah dia mau sholat kayak kagak kayak, minimal kewajiban kita udah lepas. Gitu. Kita udah nyuruh. Fa'in kulta inni amartuhum falam yaf'alu wa nasahtuhum falam yaqbalu wa aqabtuhum ala dzalika falam yakunu laha fa'ilina fa kaifa asna'u. Jika kamu bertanya, inni amartuhum, saya udah suruh mereka buat sholat, falam yaf'alu, tapi masih belum ngerjain juga, wa nasahtuhum falam yaqbalu, saya udah nasehatin, falam yaqbalu, tapi belum nerima juga. Saya udah beliin emas, udah ajak jalan-jalan, tetap masih kagak mau sholat juga. Wa aqabtuhum ala dzalika, saya udah hukum mereka gara-gara ninggalin sholat. Falam yakunu laha fa'ilina, tapi mereka belum mau ngerjain juga. Pakai Pak Asna'u, apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Fal jawabu annahu yambagi laka mufaraqatu may yumkinu mufaraqatahu bibayain aw talaqin. Maka jawabannya bahwa sebaiknya kamu memisahkan diri dari orang-orang yang bisa untuk
berpisah denganmu, bibai'in dengan cara kamu jual dia, autolakin atau kamu ceraikan dia. Kalau budak dijual, punya pembantu, punya budak kagak mau sholat, jual, berhentiin, cari pembantu yang lain. Kayak Umi punya supir kagak sholat, ganti, cari supir yang lain. Ya tadi kayak autolakin atau kamu ceraikan. Susah ya. Apaan? Wal i'radu amman la yumkinu bainunatihi in anka bidzalika. Atau kamu menjauh darinya, atau kamu menjauh dari orang-orang yang tidak bisa kamu pisahkan dari dirimu. Nah, minimal kita jauhin dulu dah. Pokoknya kalau kagak mau sholat, kagak apa-apa pakai gitu. Apaan deh? Pisah ranjang kalau belum sholat gitu. Apaan? Ranjangnya kagak, pakai kasur lantai. Kata Mas Wahyu, ya ribet ini mah, ribet. Nyerain kagak bisa. Pisah ranjang dari bini emang kita yang pengen. Itu apaan maksudnya? Berpaling dari orang-orang yang tidak bisa kamu pisahkan darimu. Wa anta jurahum fillahi, dan bahwa kamu jauhkan dirimu dari mereka fillahi, di jalan Allah. Fa innal hijra fillahi hajra fillahi yujibus silata bihi. Karena menjauhkan orang lain di jalan Allah akan menyebabkan hubunganmu tersambung dengannya. Menyebabkan hubunganmu tersambung dengan Allah. Nggak dilarang itu mah. Marah lebih dari 3 hari itu marahnya gara-gara urusan pribadi. Dalam Islam kan tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Tapi kalau marahnya dalam rangka di jalan Allah, karena keluarga kita rumahnya ogah sama sholat, itu akan membuat hubungan kita dengan Allah semakin erat. Darukutni, rada-rada takut bini. Yaitu masalahnya harusnya kan suami jadi pemimpin rumah tangga, bukan malah takut sama bini. Ya kalau takut sama bini ya paling bisanya itu doang udah. Kesel dalam hati. Ya Allah, sebenarnya saya kagak mau punya bini begini, kagak mau sholat. Tapi kan minimal kita nyuruh, Neng, sholat apa Neng? Gitu. Meskipun ujung-ujungnya galakan dia, tetap aja. Minimal kita nyuruh. Gitu. Begitu Bang Haji. Minimal kita nyuruh. Tadi tuh, walaysa laka indallahi hujjatun antaqula amartu. Minimal kita udah bilang, saya udah nyuruh ya Allah. Meskipun ujungnya galakan dia, saya udah nyuruh. 3 tuh ya. Jawabannya kalau emang bisa pisah ya pisah. Daripada punya bini begitu kagak mau sholat. Kalau emang nggak bisa pisah, ya udah minimal kita pisah ranjang dulu dah sampai dia mau sholat. Atau kalau enggak ya kita marah dah, kita diemin aja sampai dia mau sholat. Itu caranya.
Apa Ustaz? Kon tiga-tiganya susah. Kita marah, galakan dia, marahan dia. Apa Bang Dika? Pelajaran nih, bekal buat ntar kalau punya bini. Udah tuh, mau mantap? Ada yang tambahin nggak? Cukup? Kiai? Saya kan udah lama nih hidup. Iya Kiai. Masalahnya masih remaja ini, saya ini sholatnya ya betongan gitu. Lah gimana kalau sholat ini, atau dihapus aja gitu gimana? Kalau dulu yang diajarin Buya kan tinggal kita inget aja, hitung-hitung dah. Dulu kita rasa-rasanya badarnya berapa tahun gitu kan. Kalau emang rasa-rasanya badarnya 5 tahun, ya udah selama 5 tahun kita kodok sholat kita. Setiap kita sholat wajib, terhabis itu sholat lagi, sholat kodok. Kalau emang rasanya begitu berat, kon yang ada gue sekarang berat gitu. Kalau habis sholat disuruh sholat lagi, makin berat aja. Ya udah, kita taubat dah, minta ampunan dari Allah, ya Allah. Kalau bisa yang pertama tadi, habis sholat ya kita sholat lagi. Yang pertama sholat fardu sekarang, yang kedua sholat qadha. Tinggal dihitung dulu kita badarnya berapa tahun. Ya udah terus aja Kiai, kodoin aja terus. Sampai meninggal udah, habis sholat lagi, habis sholat lagi. Kayak Bang Andre misalkan. Sekarang umurnya 20 apa berapa? 20 apa berapa? 30. Dihitung-hitung dari masa balik usia 15 tahun sampai sekarang 20, berarti kan 5 tahun tuh. Ya udah, pas begitu mau niat mau bener, selama 5 tahun itu habis sholat fardu dia sholat lagi, sholat qadha namanya. Gitu. Tadi niatnya yang pertama zuhur adaan, tadi yang kedua zuhur qadhaan begitu. Terus begitu. Tinggal dihitung masa badarnya Kiai. Apa nih Kak? Kalau bisa seperti itu. Kalau selama 5 tahun bolong-bolongnya itu nggak full ninggalinnya, modoknya. Nah, kalau full mungkin terus dalam waktu sholat tuh kali wajib yang pertama ya udah wajib kodok gitu. Nah kalau yang bolong-bolong hari zuhur ngerjain asar enggak. Itu dia masalahnya Mang Haji. Al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Satu masalah itu kalau memang dia sempit akan jadi luas. Masalah yang luas akan menjadi sempit gitu. Itu usul fikihnya tuh. Kaidah dasarnya. Kalau kita tahu sholat apa aja yang kita tinggal, maka yang kita kodok hanya yang kita tahu tuh. Sholat kita tinggal selama 5 tahun, ini zuhurnya berapa kali saya tinggal, asarnya berapa kali saya tinggal, subuhnya berapa kali saya tinggal. Kalau tahu begitu, cukup yang kita kodokkan yang kita tahu aja. Gitu. Selama 5 tahun tuh. Masalahnya kita kan nggak tahu, lupa. Dulu zuhur yang saya tinggal berapa kali ya. Itu yang jadinya bikin, yaudah pokoknya selama 5 tahun zuhurnya kita kodok semua gitu. Begitu Mang Haji. Kaidahnya begitu, al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Apa? Begitu Mang Haji. Ya jadi tinggal hitung tadi, makanya tinggal hitung masa badarnya aja. Badarnya berapa tahun? Udah. Kecuali kita bisa hitung dah, dulu saya badar 5 tahun, zuhur yang saya tinggal ada 100. Zuhur maghrib yang saya tinggal ada 50. Itu tinggal kodok segitu ya. Zuhurnya 100, maghribnya 50. Karena kita nggak tahu jumlahnya itu, makanya jadi semua. Udah 5 tahun kodok terus begitu. Begitu Mang Haji.
Apa Sari? Ingat masih berapa zuhur yang ditinggal? Gitu. Kagak. Kagak bakal ada yang ngitungin. Hah? Ya enteng mah Haji. Enteng. Apa kok? Udah, cukup tuh ya. Kewajiban kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Masalah nanti dia ngerjain atau enggak, minimal kewajiban kita gugur. Gitu. Kalau anak orang tua boleh? Enggak, jangan. Sama itu mah. Ngingetin apa bedanya? Tadi kan suami bertanggung jawab terhadap istrinya, makanya dia kewajiban memerintahkan istrinya untuk sholat. Nah kalau anak tidak bertanggung jawab terhadap orang tuanya, makanya si anak tidak kewajiban memerintahkan orang tuanya atau mengingatkan orang tuanya untuk sholat. Gitu. Beda tuh. Makanya nggak boleh anak nasehatin emak, nasehatin baba, kagak boleh. Mbak, sholat apa mbak? Ya nggak usah udah. Doain aja. Setiap kita sholat, doain, ya Allah berikanlah orang tua saya hidayah. Yang kenceng, biar baba denger. Paling keluar kamar tadi tabok. Lo doa apa tadi? Apa Ustaz? Begitu Mang Haji. Kalau orang tua wajib memerintahkan anaknya karena orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Itu pun yang perempuan kan tadi. Makanya yang dicontohin cuma istri, budak perempuan, sama anak perempuan. Kalau yang laki-laki begitu dia balik, udah masing-masing. Orang tua sudah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang laki-laki. Kalau udah masuk usia balik. Kalau yang perempuan sampai dia punya suami itu masih kewajiban orang tuanya. Apa Ustaz? Ngapa? Istri juga nggak kewajiban bilang ke suaminya, bang sholat apa bang? Nggak kewajiban. Yang kewajiban suami terhadap istri. Begitu Mang Haji, bedanya tuh. Meskipun lakinya daglog banget, bininya ustazah, tetap bininya nggak boleh nasihatin lakinya. Apa Bang Dika? Misalkan Bang Dika kan sama agama rada kurang, dapat bini lulusan pesantren, ustazah, itu tetap meskipun begitu si istri tidak boleh nasihatin suaminya. Karena bukan tanggung jawab si istri. Kalau yang nasihatin suaminya, gurunya, apa orang tuanya, itu baru. Udah. Begitu tuh, jelas. Jadi begitu Mang Haji ya. Anak tidak boleh nasihatin orang tuanya. Paling doain doang, ya Allah semoga orang tua saya. Tapi nggak boleh nasihatin, apalagi ngomelin mah, anak ngomelin emak, ngomelin bapak, enggak. Bangetan itu. Anaknya galak. Bang Andre ya. Emang madaglog begitu. Jangan Bang Andre, kagak boleh. Gitu. Ngingetin sholat aja anak emang gak boleh. Doain aja. Iya, karena anak laki-laki begitu masuk usia 15 tahun udah balik, udah tanggung jawab orang tuanya lepas. Kalau yang laki-laki, kalau yang
Perempuan baru. Bapak harus ngingetin anaknya yang perempuan sebelum dia nikah. Nanti kalau dia udah nikah, jadi tanggung jawab suami yang ngingetin sholat. Ya? Apaan? Anak lelaki. Iya, ingetin aja. Tapi jangan digebugin, karena dia punya tanggung jawab sendiri udah. Gitu. Iya. Apaan? Ingetin aja, dia udah sholat, begitu. Udahnya, meskipun belum, ya udah. Udahnya, kemarin, karena belum. Begitu. Kalau anak laki-laki tuh yang sudah balik, kecuali yang belum balik. Makanya kan kita juga diperintah buat ngajarin anak kita sholat. Muru auladakum inda sab'in. Kalau udah usia 7 tahun mulai dah ajarin sholat gitu. Wadribuhu inda ashrin. Kalau udah umur 10 tahun baru dah mulai kasih hukuman gitu. Karena begitu usia balik ya udah lepas tanggung jawab. Kecuali anak perempuan sampai dia punya suami. Kalaupun orang tua ngingetin anaknya yang laki-laki, itu bukan lagi kewajiban, perbuatan baik ngingetin anak yang laki-laki, bukan kewajiban tapi apa? Faslun fil adhani wal iqamati wa ma'rifati awqatis sholati. Pasal di dalam masalah azan, iqamat dan mengetahui waktu-waktu sholat. Wa huwa kal iqamati min khosa'isi hadhil ummati. Dan azan seperti halnya iqamat termasuk khususiat yang dimiliki umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya nggak pernah ada sunnah azan, sunnah iqamat, enggak. Ini khusus hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Enggak, kapan yang punya sholat 5 waktu cuma umat Nabi Muhammad doang. Wa syuri'a fis sanati tsaniyati minal hijrati. Dan azan itu diperintahkan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Wa huwa afdalu minal iqamati, dan azan lebih afdal daripada iqamah. Apa maksudnya Ustaz? Azan lebih afdal daripada iqamah. Apa Mandi? Jelas itu. Kita disunnahkan setiap mau sholat mengumandangkan azan dan iqamat. Baik itu sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Bedanya kalau jamaah kenceng azannya, kalau sendiri ya udah sekedar kita dengar aja. Lagi di kamar pengen sholat sendiri lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kagak perlu Bang Andi. Udah azannya sendiri aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi subuhnya jam 7 ya, pakai azan dulu, malu kalau kenceng-kenceng azannya. Kita disunahkan azan dan iqamat setiap kali mau sholat, mau itu berjamaah maupun sendirian. Cuma kalau kita disuruh milih salah satu, apakah azan atau qomat, lebih afdol azan. Rasanya kalau dua-duanya awang ini, ya udah azan aja dah gitu. Hah?
yang azan. Kalau berjamaah cowok. Kalau sendiri, kalau perempuan sunnahnya iqomah. Qomat. Gitu. Jadi kalau dua-duanya cakep, tapi kalau disuruh milih salah satu, mana yang dikerjain? Afdolnya azan. Gitu. Yang cakep sih dua-duanya. Wa huwa qaulun makhsusun matlubun lis-sholati, dan azan itu ucapan yang dikhususkan, yang dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Wa huwa sunnatun muakkadatun, dan dia sunnah muakkadah hukumnya. Limaktubatin, untuk sholat fardu. Jadi yang pakai azan sholat fardu doang. Kalau sholat sunnah nida namanya. Kalau id kan gitu, as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah itu nida namanya. Dia nggak pakai azan. Atau kalau di sini as-sholata sunnatas sholah. Kalau di sini as-sholata sunnatas sholah. Itu nida namanya. Dia nggak pakai azan tuh kalau sholat sunnah. Sholat azan sunnah muakkadah untuk sholat fardu, walau faitatin, sekalipun sholat kodok. Sholat kodok juga tetap sunnah azan dan iqomat dulu. Itu tadi kalau subuhnya jam 8 jangan kenceng-kenceng azannya, malu. Li'annahu haqqun lil faridoti, karena azan itu hak untuk sholat fardu, la lil waktu, bukan untuk menandakan masuk waktu. Makanya azan jam 2 juga nggak jadi masalah, jangan diomelin. Jangan pakai toa aja. Oman pengen sholat zuhur jam 2 dia azan, jangan pakai diomelin, jangan. Jam segini azan, ngigo lu, kagak. Azan itu diperintahkan untuk sholat fardu, bukan untuk menandakan masuknya waktu, bukan. Kebanyakan iqomah, azan kagak. Ya itu Kiai, kurangnya. Padahal yang lebih afdol azan, meskipun nggak bisa dua-duanya, awang dua-duanya, malas, ya udah pilih salah satu. Tapi jangan iqomat. Kalau milih salah satu, yang afdol azan, gitu, meskipun tanpa iqomah. Apa? Gitu Kiai. Ganti sekarang dah azan. Iya azan. Itu memang yang bagus dua-duanya. Yang bagus dua-duanya. Kalau kita sholat sendiri pakai azan dan iqomah, yang ngikut semua malaikat langit ngikut sholat. Kalau kita pakai azan doang, yang ngikut 2 malaikat. Kalau kita pakai qomat doang, yang ngikut 1 malaikat. Nah, meskipun sendirian, kelihatannya sendirian, tapi sebenarnya berjamaah sama malaikat. Kalau pakai azan dan iqomah. Apa Banika? Begitu Kiai. Kalau suruh milih, ya udah azan aja. Tapi yang cakep memang dua-duanya, azan dan iqomah. Ada saran pada apal kan azan mah sendiri kok. Apalagi kalau sendirian mah kagak perlu suara cakep. Udah. Lakin lawala syakhsun baina sholawatin adzana lil ula minha faqat kafawa ita wasolatai jumi'ah. Kalau seandainya seseorang mengerjakan 2 sholat berturut-turut, karena emang zuhurnya ngerjainnya jam 3 kurang 15, dia kelar langsung asar gitu. Berturut-turut namanya.
Adzana lil ula, maka dia cukup azan untuk sholat yang pertama. Fakot lil ula minha fakot, maka dia cukup azan untuk yang pertama saja. Kafawa ita seperti sholat kodok. Pertama sholat fardu, yang kedua sholat kodok. Meskipun 2 kali sholat zuhur, tapi karena berturut-turut begitu, maka azannya disunahkan yang pertama saja. Yang kedua nggak perlu azan lagi, nggak perlu qomat lagi. Apa mau aja? Wasolatai jumi'ah, dan seperti 2 sholat yang digabung, tetap yang diperintahkan azannya di awal aja. Kalau qomatnya dua-duanya dah. Li'anna muwalatiha wa jam'aha fi anin wahidin soyyaroha kas sholatil wahidati. Karena mengerjakan sholat berturut-turut dan menggabungnya di dalam satu waktu menjadikan dua sholat itu seperti satu sholat. Makanya sunnah azannya cukup sekali aja, meskipun yang dikerjain 2 sholat. Lah, udah jam 12. Ya. Ingetin lah, saya lagi dutrun aja nih. Dikit lagi dah. Wa syurutuhu al-islamu, syarat untuk azan yang pertama Islam. Lagi ilok orang non-muslim lagi azan aja. Wa tamyizu, yang kedua sudah tamyiz. Anak kecil yang belum tamyiz jangan disuruh azan. Ntar apa jadi kata lagi. Belum tamyiz. Wa tartibu, yang ketiga tartib. Susunannya jangan dibalik-balik. Wal wala'u baina kalimatihi, dan berturut-turut di antara kalimat-kalimat azan. Jangan sampai ada jeda. Ditinggal ngerokok dulu lagi. Tapi kalau ganti orang nggak jadi masalah, yang penting waktunya nggak lama. Bang Todi lagi azan, tiba-tiba tenggorokannya macet, langsung minta gantiin sama Oman, nggak jadi masalah itu mah. Yang penting kalimatnya berturut-turut, tidak ada jeda yang terlalu lama. Wa adamu bina'i ghairihi, dan tidak terselip kalimat yang lain. Lagi ilok apa orang lagi azan sambil ngobrol. Dan tidak menyelipkan kalimat yang lain. Apa Ustaz? Wali jama'atin jaharo, dan untuk sholat jamaah dia keraskan azannya. Kalau sendiri ya udah cukup yang kita aja yang dengar kalau sendiri azannya. Tapi kalau buat jamaah yang kenceng azannya. Wadukhulul wakti, dan sudah masuk waktu. Wadzukuratu yakinan, dan yang terakhir laki-laki yang azan secara yakin. Jadi perempuan nggak boleh azan. Yang setengah laki setengah perempuan juga nggak boleh azan. Harus laki-laki secara yakin yang azan. Apa Bang? Zaman sekarang kadang-kadang ribet kita ya. Kalau azan aja nggak boleh, sebenarnya apalagi yang lain. Perempuan azan aja nggak boleh, apalagi yang lain. Segala ceramah, segala macam-macam. Abang Adi. Ya? Nggak boleh kayak, apalagi ceramahin lakinya. Suaranya aurat kan kalau perempuan. Itu namanya li umumil balwa, karena bala yang sudah merata. Sekarang kita kagak kasih baca maulid, tapi dia ke pasar sendirian. Masa ke pasar kita kasih baca maulid kagak, masa gitu.
Begitu Ustaz. Umumil balwa karena sudah merata balanya, susah dijagain. Kudunya kalau emang maulid kagak dikasih perempuan, ya ke pasar, jangan perempuan yang berangkat, kita yang berangkat. Kudunya. Ini ke pasar kita kasih, baca maulid kagak, ya lo kan. Itu masalahnya. Tapi padahal secara hukumnya azan aja perempuan mah nggak boleh. Kalau hari Sabtu itu ya pakai mic mana kenceng buat kuping kita sampai pada pengang di atas. Mana apa aja dibaca sama dia. Iya, padahal suara perempuan itu aurat semuanya. Cuma tadi masalahnya ilok salawatan kita nggak kasih, tapi ke pasar kita kasih, jalan dewek itu. Ke pasar aja yang sebenarnya nggak boleh kita kasih. Baca maulid, baca yasin kita kasih, kebalik jadi. Itu namanya li umumil balwa. Ongko kalau kita larang apaan? Main hadro, apalagi. Lah senam dikasih main hadro kagak. Itu repotnya. Yang haram kita kasih, masa yang baik begitu kita larang. Masalahnya di situ. Kudunya mah azan aja nggak boleh, apalagi yang lain yang panjang. Gitu kudunya. Apalagi nyanyi. Gitu. Jadi syaratnya azan harus laki-laki secara yakin, nggak boleh perempuan azan. Wa kalimatuhu khamsa asyarata kalimatin. Kalimat azan itu ada 15 kalimat. Ayyaqula Allahu Akbar arba'an. Kamu ucapkan kalimat Allahu Akbar 4 kali. Jadi Allahu Akbarnya cuma sekali itu, tahu dia baca kitab yang mana itu. Kalau di tanwir ini Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah marrataini. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kadzalika. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama 2 kali. Hayya 'alas sholati kadzalika. Hayya 'alas shalah begitu juga 2 kali. Hayya 'alal falahi kadzalika. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar kadzalika. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali. La ilaha illallah marrotan sekali. Itu kalimatnya, kalimat azan. Apa man? Tapi jangan tambahin hayya 'alal jihad. Siapa gurunya tahu? Apaan? Wa yusannu tarji'u fihi, dan disunahkan mentarji di dalam azan. Wa huwa an ya'tiya bi syahadataini marrataini sirran qabla al-ityani biha jahron. Yaitu bahwa dia ucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali terlebih dulu dengan sir qabla al-ityani biha jahron, sebelum mengucapkannya secara jahar. Jadi sebelum kita asyhadu an la ilaha illallah, kita dulu baca tarji itu sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali dulu. Baru habis itu yang kencengnya dah. Sunnah tarji namanya itu. Wa yusannu tartilu fihi bi an yufarrida
kulla kalimatin min kalimatihi bisautin illat takbiro fayajma'u baina kulli takbirataini bisautin. Dan disunahkan tartil dalam azan dengan cara kamu memisahkan setiap kalimat dari kalimat-kalimatnya dengan satu suara atau dengan satu tarikan napas ya. Jangan mentang-mentang napas panjang digabungin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Mentang napas panjang digabung. Apa nih, Kong? Belum ada ya, Kong, yang gitu ya? Qomat juga begitu. Mentang-mentang warna pendek langsung aja digabung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunnah tartil di dalamnya. Ilat takbiro kecuali takbir, fayajma'u baina kulli takbirataini bisautin. Maka digabungkan di antara dua takbir dengan satu tarikan nafas. Udah pas itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma yang benar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau memang mau disambung pakai dhammah wasol. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali takbir digabungkan di antara dua takbir dengan satu tarikan nafas. Wa yusannu taqwibu fi adzani subhi, dan sunnah mengucapkan taswib pada azan subuh. Wa huwa ayyaqula bainal hayalataini as-salatu khairum minan naum marratain. Bahwa kamu katakan setelah membaca hayya alatain itu maksudnya hayya ala yang dua, hayya ala sholat dan hayya ala falah. As-sholatu khairum minan naum. Sholat, as-sholatu khairum minan naum, dua kali. Jadi sunnah tuh, sunnah mengucapkan as-sholatu khairum minan naum setelah hayya ala sholat dan hayya ala falah. Apa Ustaz? Yang benar Bang Nika. As-sholatu khairum minan naum. Salah dengar lagi. Ente sholat, ente naun-naun gitu. Apa sama Bang? Gitu. Wa yusannu tawajjuhu lil kiblat, sunnah mengarah ke arah kiblat pada saat azan. Menghadap kiblat. Wa an yaltafita bi unuqihi yaminan marratan fi hayya 'ala sholati qailan laha marrataini. Dan sunnah menengok dengan lehernya doang nih, bukan sama dada-dadanya. Lehernya doang yang nengok Bang Andi. Nunggu dada yang ikut begini. Itu kagak, lehernya doang. Satu kali pada saat mengucapkan hayya 'ala sholah sambil mengucapkannya dua kali. Nengok, hayya 'ala sholah, hayya 'ala sholah. Dia lehernya doang yang nengok, nggak mau badan-badannya. Washimalan fi hayya 'alal falahi kadzalika, dan nengok ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah sama seperti itu juga. Hayya 'alal sholah ke kanan nengoknya, hayya 'alal falah ke kiri nengoknya. Hadza idza lam yahtaj ila daurani li isma'in nasi wa illa sunnat daurani. Ini apabila tidak butuh kepada keliling untuk memperdengarkan suara azan ke masyarakat. Kalau perlu keliling untuk memperdengarkan suara azan, maka dia disunahkan keliling. Karena nggak perlu ya, udah pakai pengeras suara. Cuma toanya doang yang dibikin 4 arah jadinya. Sama aja kayak kita keliling.
Kalau dulu keliling sambil azan, sambil jalan-jalan, sambil lari-lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu keliling. Apa? Paling kalau sekarang mah tuh orang ngapa? Sekarang nggak perlu karena udah ada pengeras suara, tinggal pengeras suaranya pakai 4 arah. Dianggapnya keliling juga itu namanya. Wa ayyakunal mu'adzinu adlan fi syahadati, dan bahwa keadaan muazin itu adil dalam kesaksiannya. Repot ini kalau terapin sekarang. Apa maksudnya, Pak? Adil. Apik ya, nggak fasik dia, adil. Jadi kesaksiannya diterima. Makanya orang dulu saking menerapkan adlan fi syahada itu, kalau ada khotib yang dilihatnya makan di warung pinggir jalan itu langsung besoknya diberhentiin jadi khotib. Adil fi syahada. Jadi kalau orang dulu kalau nunjuk muazin nggak sembarangan orang. Kalau sekarang masa pagi, gitu. Mau sholat mau kagak, udah azan begitu. Apa Bang Adi? Kalau sekarang dipakai, kesian DKM, susah nyari tukang azan. Alias sauti, lantang suaranya, hasanahu, dan enak didengarnya. Ini yang suaranya kayak kebo beranak jangan suruh azan. Apa Ustaz? Dulu santri ada gitu. Suaranya ya dibilang pas-pasan kurang dah. Subuh-subuh azan. Sama Buya dikasih duit 50.000. Udah sana beli nasi uduk gitu. Apalagi sekarang zamannya pengeras suara gitu. Masjid cakep-cakep, yang azan suaranya rombeng gitu. Malu. Yang azan ini yang suaranya cakep. Apa besar? Kon ribet ya, yang suaranya cakep roman ogah banget sama azan. Apa Bang Haji? Lah ulangin. Ngapa? Ulang. Sunnah azannya belum dapat. Kalau ada satu kalimat yang kelewat, ulang. Lah nggak jadi masalah, asal orang-orang yang pada paham aja. Kalau nggak pun ya dasar sunnah ini, daripada bikin orang kacau. Gitu. Udah dasar sunnah ini. Besok-besok ingetin kalau lagi banyak masalah di rumah jangan azan ya. Jadi lupa azannya. Udah biarin. Yang cakep memang diulang lagi agar sunnah azannya dapat. Kalaupun nggak diulang ya dasar sunnah ini. Gitu. Daripada terjemah ribut. Apaan sih azan pakai diulang begini? Daripada ribut. Udah. Begitu Bang Haji. Ya, kalau kemarin corona itu ada azan nggak boleh kata-kata lain. Apa? Azan diselip kata-kata kalimat yang lain gitu. Kapan? Azan. Kemarin kan Diselipin apaan? kalimat lain. Iya. Satu contoh waktu azan maghrib di saya lewat satu tempat itu. As-sholatu bi buyutikum begitu. Nggak jadi masalah itu. Ini kan begini, zaman dulu itu azan itu untuk manggil orang berjamaah. Ketika terjadi hujan deras, hujan lebat, kan masyarakat nggak bisa datang ke masjid.
Makanya azannya bukan hayya 'alas shalah lagi, diganti as-sholatu fi buyutikum, silahkan masing-masing sholat di rumah aja gitu. Gitu tuh dulu tuh. Karena hujan deras, jamaah nggak bisa ke masjid karena dulu belum ada payung. Jalanan juga masih pada pasir, belum ada yang dicor dulu. Nah, ketika Covid kemarin, karena memang takut terjadi penularan di antara jamaah, muazin begitu, as-sholatu fi buyutikum, silahkan masing-masing sholat di rumah, begitu aja. Cuma nggak pakai hayya 'alas shalah lagi, udah hayya 'alas shalahnya diganti dengan as-sholatu fi buyutikum, gitu. Begitu aja. Bukan diselipin tuh, emang diganti. Hayya 'alas shalahnya diganti dengan as-sholatu fi buyutikum, begitu. Begitu. Nggak jadi masalah itu mah. Memang ada hukumnya, ada ajarannya. Jadi di saat-saat tertentu kalimat hayya 'alas shalah itu diganti dengan as-sholatu fi buyutikum. Jadi perintah untuk mengerjakan sholat di rumah masing-masing. Nggak perlu berjamaah dah, lagi hujan deras. Kan uzur jamaah itu kan 2. Udah. Begitu Mang Haji. Emang yang ribut itu yang nggak tahu hukumnya ribut tuh. Gimana sih azan diganti-ganti gitu kalimatnya? Nggak paham hukum aja. Yang kagak ada ikutan itu malah kalimat itu hayya 'alal jihad, itu nggak ada ikutan. Maka sempat viral juga itu azan qomat kalimatnya diselipin pakai itu. Itu dipakai ajakan untuk berperang di daerah-daerah yang sedang dalam kondisi perang. Lah di Indonesia perang kagak pakai itu. Itu yang kagak ada ikutan. Kalau as-sholatu fi buyutikum memang ada ikutannya, itu. Memang ada ajarannya. Udah. Wa yukrahu min fasikin, dan makruh azan dari orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang sering mengerjakan dosa besar. Apa ngomong? Wasobiyyin mumayyizin, makruh azan itu diucapkan oleh anak kecil yang ada goironya harus ini ya. Karena tadi tamyiz termasuk syaratnya. Wasobiyyin ghairi mumayyizin, dan anak kecil yang belum tamyiz. Wa a'ma wahdahu, dan orang buta sendirian. Jadi kalau orang buta azannya kudu yang nemenin. Apa? Hah? Apaan? Kalau dulu kan azan itu Bilal itu nyari gunung dulu, nyari tempat tinggi. Kalau orang buta sendirian dia mau kemana? Lantar nyemplung ke sumur. Kalau dulu Mang Haji, jadi buat naik ke tempat yang tinggi itu perlu ada orang yang nuntun. Itu kalau orang buta. Kalau dulu lah sekarang mah emang speaker tinggal nyodorin gitu. Ini bahasanya dulu ini wa mawahdahu, orang buta sendirian. Karena dulu orang kalau mau azan nyari tempat tinggi dulu. Apa nih? Ngapa kuburan? Ntar dulu. Ntar ada bahasannya itu. Wa muditin, dan makruh azan dari orang yang hadas, belum wudu, udah lagi azan aja, itu makruh azannya. Bukan malah dapat pahala. Muazin suruh wudu dulu. Baru bangun tidur, kucek-kucek mata azan. Wudu dulu. Kalau nggak wudu berhadas, makruh hukumnya dia azan. Apa? Dari rumah belum ngapa-ngapain langsung aja ke masjid, langsung azan. Wudu dulu.
Terus ini nih. Udah 12:30. Ini udah keburu melar di dalam. Kalau tadi pertanyaan Bang Andi itu kenapa orang yang dikuburkan itu disunahkan pakai azan dan iqomat juga? Jadi ada salah satu sunnah azan itu ketika hendak bepergian. Gitu. Kita sebelum berangkat ziarah kan di bus kita azan dulu, qomat dulu. Itu cuma baru mau pergi ke Banten sama ke Jawa kan. Apalagi ini mau pindah alam gitu. Mau pergi ke alam lain. Itu sunnah diazankan dan diqomatkan karena dia mau pergi. Gitu. Mau pindah alam. Itu musafir yang kagak pulang-pulang itu musafirnya. Gitu. Begitu Bang Andi. Ada sunnah azan dan iqomat ketika hendak bepergian. Gitu. Musafir, Mas Arif, kalau dari Lampiri kemarin mah gak perlu azan dulu, gak perlu iqomat dulu. Musafir ini mah. Yang namanya musafir itu kan pergi yang melewati jarak qasar. Itu musafir namanya. Sebelum berangkat ngaji azan dulu, iqomat dulu depan pintu rumah. Kagak perlu itu mah. Cuma ke Ratna. Kalau mau ke Bandung, mau pergi ke Bandung, udah azan dulu, qomat dulu. Dah. Wa yusannu lis-sami'i 12:30 wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil